cara instalasi nggih. Nanti mungkin di sini lebih mengarah kita saling sharing mawon. Nanti mungkin ada yang salah di share yang saya sampaikan mungkin bisa dikoreksi. Jadi yang pertama, pedap mulai dari apa nih Harpan Dari install Facebook boleh, install install VirtualBox. VirtualBox. Mungkin semua sudah pada tahu nggih untuk sharing install VirtualBox-nya Atau langsung jadi ya nggak apa-apa mas. Kalau atau langsung memang install VHD mohon nggih. Nggih, saya coba langsung install VHD. Nggih, Bapak Ibu, ini untuk install VHD nggih. Sebelum menginstal VHD sebenarnya semua mungkin sudah tahu karena di sini saya menggunakan WiFi nggih. Jadi kita pastikan sambungan internet kita itu ada dua, yang satu yang internet di sini saya menggunakan WiFi karena saya nggak pakai server gitu. Kemudian yang internet ini yang turun ke bawah atau ke klien. Nah untuk yang ke klien ini sebelum kita masuk ke virtual box-nya, ini kita pastikan ini sudah ada IP-nya gitu. Untuk IP-nya bebas sebenarnya, yang penting yang belakang ini tidak 200. Di sini saya pakai 254 untuk IP-nya. Sama seperti biasa. Kemudian kalau sudah di sini kita tinggal membuat baru nggih. Ini saya biasanya namakan simulasi atau nanti yang sesuai dengan Bapak Ibu mau gunakan. Kemudian saya menggunakannya Windows-nya yang Windows 2012. Terus ini saya maksimalkan sesuai dengan minimal 4 ya. Monggo, tapi tidak perlu sampai yang merah, minimal 4 aja. Kemudian di next, kita cari VHD-nya. Ini VHD fresh-nya, moga-moga VHD-nya ini fresh. Kemudian kita choose, kita create. Nah, sebenarnya seperti biasa untuk yang semi online seperti ini. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan setting ini ya Bapak Ibu. Untuk setting di apa? Menu settingnya di sistemnya ini prosesnya bisa dinaikkan sampai ke 4 minimal. Kemudian di network. Nah, di network ini Bapak Ibu untuk adapter satu itu bisa menggunakan bridge adapter. Kemudian ini disesuaikan dengan nama LAN yang turun ke klien Bapak Ibu. Oke. Yang turun di klien punya kami yang namanya yang bawah ini. Yang 1219 ini. Yang ini punya kami. Kemudian adapter nomor 2 ini net. Kemudian kita oke. Mungkin sampai sini ada yang bisa mau mengkoreksi misal mungkin ada yang salah cara saya menjalankan. Kalau tidak, kemudian kita masuk ke menu Exam Browser Client ya. Ini muncul betul nggih? Punya saya tampilannya. muncul, muncul, muncul. Muncul nggih? Muncul, Pak. Jadi Exam Browser Admin ini yang kita jalankan, oh nggih, Bapak Ibu, ketika nanti membuat folder ini kita masukkan ke folder inclusion dulu nggih, supaya
biar tidak dihajar sama Defender ataupun antivirus. Untuk mencari folder inclusionnya itu cukup mudah. Biasanya ada di virus and treat ini, ya. Tampilan Sambronya nggak muncul. Gimana? Tampilan untuk Sambronya tidak muncul. Oh, tampilan Sambro nggak muncul. Oke, sedap. Ye, muncul Bapak Ibu. Ini untuk exam browser adminnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk folder exam browser admin ini biasanya saya masukkan folder folder inclusion biar tidak dimakan oleh antivirus ataupun Defender. Nah, di sini yang sudah saya ekstrak untuk menjalankan masih tetap sama lewat sini seperti ini. Nah, sebelum dijalankan ini muncul enggak ya? Tuh, pedot-pedot kan. Ya, tampilannya seperti ini ya nanti Bapak Ibu kalau sudah dijalankan. Nah, ini pertama kali kita set nama untuk virtual mesinnya dulu. Namanya simulasi, kita simpan. Nah, nanti kalau sudah baru kita jalankan. Jadi ini nanti tinggal ditunggu sebenarnya untuk setting VHD seperti itu. Mohon menunggu sampai virtual mesin siap. Ini tergantung kalian kecepatan server Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau biasanya punya saya berikan di C yang harddisknya menggunakan SSD. Saya biasanya seperti itu. Jadi kalau sudah tinggal kita klik buka CBT SIM-nya. Kan 2018 nih. Kemudian
Jadi nanti cuma ditunggu sampai selesai. Ini karena server ini bukan server nih yang saya pakai, jadi agak lambat Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini Bapak Ibu tinggal masukkan untuk ID proktornya nih nanti. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan ID proktor. Nyon sewu, ini ID proktor untuk ID proktor dan password ini yang berada di web ANBK nih Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti untuk yang dimasukkan webnya di ANBK itu dimasukkan ke sini, kemudian tinggal di submit. Sebentar saya buka dulu untuk ID proktor saya di sedap. Jadi Bapak Ibu ini untuk pas ID proktor kami. Jadi nanti tinggal kalau sudah dimasukkan ID proktor dan password tinggal di submit mawon. Nah, ini status aktif Bapak Ibu. Nah, sebelum melakukan ini semua, ini ngeset transfer responnya terlebih dahulu yang di folder
transfer respon. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu cara ngesetnya nggih untuk transfer respon. Kemudian ini password komputernya, username-nya ini bisa kita dapatkan dari CMD nih Bapak Ibu di sini di hostname-nya. Nah, itu yang digunakan nanti yang di hostname. Ya kadang juga ketika kita klik simpan ini gagal. Saya juga pernah gagal. Wah ini gagal juga. Jadi Bapak Ibu kalau untuk folder dump-nya ini gagal karena kemungkinan username-nya ini ada yang salah di username atau di password atau di folder dump Bapak Ibu buat. Lagi Bapak Ibu sambil menunggu sinkron, untuk informasi foto itu silahkan segera diupload di web jika memang sudah terkumpul. Dimaksimalkan jadi sudah bisa terupload ya untuk fotonya, karena ada beberapa kasus di sekolah itu pakai. Kemarin ada kasus yang seperti itu ditemukan, begitu di monitoring ternyata pesertanya adalah peserta yang sudah lulus.
Kemudian untuk yang online silakan untuk punya backup ya, untuk punya backup jaringan. Kemudian yang kamera untuk saat ini memang belum, tapi diusahakan bisa diplanning untuk ANBK tahun depan. Itu silakan bisa disampaikan ke kurikulum ataupun ke kepala sekolah. Harapannya dari tim pusat itu kita semua bisa melaksanakan sistem atau mode online. Jadi yang kita gunakan untuk ANBK kita bisa menggunakan mode online gitu Bapak Ibu. Karena harapannya memang ya tidak terlalu banyak masalah di wilayah. Jadi harapannya malah masalahnya ada di pusat semua. Gitu. Karena kalau error kebanyakan larinya langsung ke pusat kalau yang online gitu. Itu sinkron sudah selesai, monggo dilanjut Mas Krisna. Nunggu sebentar nih Bapak Ibu baru siap. Gimana Hu? Ini ada masalah kayak gini. Ini pas tak coba lancar ya. Bahasan pas ujian malah. Itu tandanya terlalu terburu nafsu. Di restart saja PHD-nya. Langsung di restart. Start dari awal. Yes, itu database-nya belum ready tapi sudah running TB testing-nya. Servisnya belum selesai jalan itu. Oh gitu. Berarti tak matikan dulu ya berarti. Yes, yes.
Ini dijalankan langsung bisa tahu? Dicoba. Monggo untuk Mas Sastro bisa diinformasikan ke Prokter teknisi sambil nunggu apa PHD-nya berjalan lagi. Mas, mungkin untuk terkait Bladi, di web itu sudah ada informasi terkait Bladi. Kalau yang mau semi tentunya nanti jangan cari menunya di akses desain menu simulasi untuk ID brokernya. Mungkin untuk Bladi nanti sudah menggunakan menu assessment mungkin ya. Yang belum mengisi di web monggo segera dilengkapi, baik itu biodata maupun data peserta. Data peserta sudah bisa tarik Bapak Ibu. Tadi saya sudah nyoba untuk narik data siswa. Itu sudah bisa, dan untuk sekarang ini setelah penggerak maupun PK itu hanya 50 peserta, 45 utama, dan 5-nya cadangan seperti itu. Kemudian pergantian cadangan bisa dilakukan di hari pertama saja. Artinya kalau hari pertama ada yang tidak berangkat, segera aktifkan cadangan. Kalau hari kedua ada yang tidak berangkat, ya biarkan saja. Tidak perlu diaktifkan cadangan, karena memang sudah tidak bisa. Seperti itu. Kemudian ada tambahan menu foto peserta juga di data peserta yang nanti kita tinggal upload di situ. Kalau nggak salah dulu besaran filenya tidak sampai 1 Mbps dulu. Kemudian foto dengan nama sesuai dengan username-nya. Kemudian komputer dokter jangan lupa untuk ditambahkan kebutuhannya berapa. Misalnya hanya punya satu, nanti berarti 3 sesi. Itu, karena aturannya kalau online itu satu dokter bisa 30 klien, tapi ID proktornya tetap 2. Artinya satu ID proktor itu hanya bisa pegang 15 peserta. Itu untuk yang online. Sedangkan yang semi itu fix satu proktor 15 klien. Itu. Nah, yang lain itu satu proktor, satu proktornya bisa pegang 30 klien. Tapi jika pegang 30 klien, tetap ID-nya 2. Artinya meskipun entah semi, entah online, satu ID Proctor itu hanya bisa menghandle 15 peserta. Gitu.
Kalau yang punya aula besar, boleh itu. Misalnya 45 peserta dalam satu sesi ditaruh di satu ruang, boleh. Berarti nanti ada, kalau online berarti ada 2 proktor bisa, kalau semi berarti harus 3 proktor. Kemudian jangan lupa cetak fakta integritas dan upload, karena kalau tidak dicetak nanti ada beberapa yang tidak bisa kita akses di situ. Ini fakta integritas diwajibkan untuk dicetak dan upload. Kemudian mengatur sesi juga jangan lupa sesuaikan ya. Itu untuk di web silahkan di ini. Saya screen saja coba. Nah, Bu, ini posisi masih stuck seperti ini, Bu. Padahal kemarin sore lancar ini. ID-nya sama nggak Mas? ID-nya ID-nya beda. VAD yang Sama. Belum digunakan. ID belum digunakan. bukan VAD-nya, VAD-nya. Ini terkait di VAD ini. PAD-nya baru ya? Cek SQL-nya lagi. Gimana? Cek SQL-nya, TBT itu. Betul. Bawah. Gampang ini ya. Bapak Ibu, kalau ada kepanitiaan dan ada sekretaris, nah kita kasih job ke sekretarisnya Bapak Ibu. Untuk cetak berita acara, daftar hadir, ataupun kita serahkan ke sekretarisnya saja. Yang penting kita bantu pick up di webnya. Nanti seperti apa, kalau memang belum pernah ya kita ajari saja, nggak apa-apa. Nanti selebihnya kan biar programnya juga nyaman, panjenengan gitu nyaman. Jadi untuk kartu peserta, kartu login maksud saya, kemudian untuk daftar hadir, kemudian berita acara, nanti yang nyetak biar di sekretaris saja. Jadi faktor fokus di pengisian berita acaranya nanti. Kemudian termasuk uploadnya nanti biar diserahkan juga ke sekretaris. Seperti itu, biar lebih enak Bapak Ibu. Kemudian untuk daftar hadir berita acara, jangan lupa kan diupload di hari hanya gitu. Misalnya hari pertama gitu. Hari pertama maksimal malam nggak masalah, yang penting bisa diupload. Sama kalau semi berarti juga harus upload jawaban gitu. Karena banyak kejadian yang tahun kemarin meskipun sudah upload jawaban itu ternyata selisih dengan daftar hadir maupun berita acara. Nah, makanya usahakan semuanya bisa terupload gitu. Karena bahkan yang kemarin itu ada sekolah yang sudah selesai terus
dianggap selesai semua. Kemudian berita acara, daftar hadir itu tidak diupload. Nah, itu kesalahannya di situ dan itu nanti akan bakalan dihubungi sama tim pusat gitu karena harus upload mendadak dan bisa saja dengan pas jam istirahat jam 9 malam itu dihubungi untuk upload malam itu bisa saja kalau panjenengan lupa untuk upload berita acaranya itu. Kemudian untuk informasi di web silahkan untuk terus diikuti ya. Karena memang seperti biasanya untuk informasinya selalu mendadak dan tahun ini super singkat karena simulasi hanya satu kali di Agustus ini simulasi langsung nanti gladi yang biasanya ada selisih bulan sekarang tidak ada. Itu yang paling utama untuk diperhatikan ada persiapan gladi yaitu menarik biodata peserta dari bio AN yang sudah bernopes ke web ANBK. Ini tadi saya sudah coba narik dan bisa. Monggo Bapak Ibu bisa coba untuk masuk ke web ANBK dan coba menarik data melalui di menu biodata siswa atau di data peserta. Kemudian memperbarui data infrastruktur, dokter utama dan teknisi. Kemudian memilih status dan moda pelaksanaan. Nanti mau gelombang berapa silahkan ditentukan. Kemudian semi atau daring monggo ditentukan juga. Bisa berkoordinasi dengan kurikulum. Jika memang punya koneksi yang bagus ya kita sarankan online saja Bapak Ibu biar persiapannya tidak ribet kecuali memang persiapannya ada honornya. Biasanya kalau persiapan ada honornya mending semi. Biasanya gitu. Kayak yang Mas Krisna, terima semi mergono. Selanjutnya memiliki rincian komputer faktor klien dan ruang. Nah ini. Jadi nanti silakan untuk itu yang karena kalau nggak ngisi komputer faktor nanti generate-nya misalnya jenengan itu harusnya 2 atau 3 server lupa tidak ngisi maka generate-nya ya hanya dikasih 1 server nanti jenengan yang repot untuk pelaksanaannya itu karena niatnya 1 sesi atau 2 sesi jadi 3 sesi gitu. Kemudian mengatur peserta ke ruang yaitu dengan pengaturan sesi tadi kemudian ada pengaturan gelombang silahkan segera dieksekusi. Kemudian ada tanggal-tanggal penting sih di WKNBK itu sampai tanggal 4 Agustus itu sudah penutupan proses UAN SMA SMK AKT sederajat. Kemudian sampai tanggal 6 Agustus ya, pukul 12 malam itu pemutakhiran data halaman NBK. Tanggal 10-11 Agustus 2024 ya, ini sinkronisasi gladi. Monggo untuk sinkron sesuai tepat waktu nggih, jangan menunda. Apa meneh takon, "Pak nek sinkron besok angsal mboten." Nah, kuwi aku start jawab. Karena itu sudah bukan ranah kami. Karena harusnya itu dikerjakan selesai, kalau belum selesai berarti menambah kerjaan bagi yang lain gitu. Kalau alasannya sibuk, saya kira semuanya juga sibuk gitu. Kita kan sama semuanya posisinya kerja. Jadi karena ini asesmen itu kan kegiatan yang ditujukan bukan untuk siswa, tapi untuk sekolah, penilaiannya untuk sekolah, tapi melalui siswa dan bahkan melalui sulinger yang juga diisi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru. Gitu. Kemudian tanggal 12 sampai 15 Agustus sudah pelaksanaan gladinya. Gitu. Nah ini tinggal berapa sekitar 1,5 minggu ya, itu kita sudah gladi. Mungkin nanti akhir bulan kita berarti sudah AN gitu. Karena ada informasi wacana itu AN akan pelaksanaannya akan dikembalikan seperti UN. Jadi kalau UN dulu itu antara bulan April Mei, nah kemungkinan nanti AN itu juga akan dikembalikan di bulan-bulan tersebut. Gitu.
Yang paling penting Bapak Ibu di web sudah diinformasikan, silahkan dipahami dan dicermati, kemudian lebih sering untuk buka web seperti yang biasa kami informasikan, buka lawah web seperti kita minum obat 3 kali sehari. Dan untuk dokter, hukumannya dilarang untuk sakit, gitu. Karena bisa menunda semuanya. Monggo kalau bisa, karena ini ada timnya atau di sekolah itu kan ada kepanitiaan, kalau bisa jangan dikerjakan sendiri, ya paling tidak menularkan ilmunya lah, pakai tanggur ngajari ngeting sesi atau apa itu, biar nanti jika memang ada sesuatu hal nanti bisa dibantu yang membantu panjenengan sedoyo itu terkait informasi yang tadi dititipkan dari tim provinsi ya. Punya Mas Krisna sudah belum? Iki wong mau kok hilang. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan untuk bisa raise. Kami persilakan Bapak Ibu. Saya Mbah, Monggo. kalau Chromebook itu pakai sambel enggak Mbah? Nah, nanti kalau itu memang bantuan pemerintah, itu nanti tinggal di online-kan saja dan login ID, belajar ID itu nanti akan otomatis terinstall. Bahkan kalau sudah terinstall nanti otomatis update. Tapi kalau Chromebook-nya itu beli sendiri, itu akan sangat merepotkan karena harus beli serial number-nya istilahnya. Nah, belinya itu cukup mahal, di atas 300.000 per komputer atau per Chromebook itu. Oh, jadi kalau untuk mode online tetap pakai sambel ya itu ya? Tetap Om, pakai. Oke, siap. Siap. Nanti saya tak tanya Mr. Krisna, juragane Chromebook. Cuman kalau memang Chromebook enaknya kita biasanya nggak install karena begitu kita hidupkan terkoneksi internet login itu sudah nanti otomatis terinstall Tambrunya. Ya, siap. Terima kasih. Monggo yang lain. Ini yang prokter baru sudah masuk grup belum gitu? Grupnya AM yang provinsi. Saya nggak hafal soalnya. Om Zenuri ini lawas, Pak Yusuf lawas. Ini Pak Yusufnya saya belum pernah. Bulan dari ini saya belum pernah. Pak Wasiran nih wes sudah kasepuan nih wes aneh. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Kalau terkait yang online itu Tambrunya hampir sama ya. Sama dengan yang semi, termasuk menu-menunya dan prosesnya sama. Nanti tetap begitu kita login ke Proctor Browser, kita aktifkan dulu pesertanya, kita sign all dulu, gitu. Baru nanti siswanya kita izinkan untuk login. Selama belum di-assign, peserta tidak akan bisa login soalnya. Jadi nanti desain, kalau ternyata sudah desain ada siswa yang tidak bisa login, nah nanti silakan cek di reset login. Biasanya ada yang nyantol di situ. Nanti bisa di-reset dulu, kemudian siswa bisa diloginkan ulang. Jadi mau Mas Krisna mau hilang. Ngapunten hu. Iki sing tinggal latihan komputer malah mati hu iki mau. Ngapunten ngapunten. Misalnya nganggo Chromebook, nganggo komputer. Ngangge laptop Doro.
Ini Monggo nek bisa untuk yang online seperti apa sambil nanti sharing-sharing. Oh, ini kayak yang datang sih suhu-suhu semua nih di sini Anggen. ini nek online itu nek token token browser dijalankan itu aplikasi yang lain nge-close ya. Nek mau dipraktekkan itu saya harus ada perangkat lain ini. Berarti bener tatap muka. Hu. Hmm? Ya, wih. Nggih, monggo bisa untuk sharing dulu. Ini ternyata alat yang saya siapkan juga ternyata malah stuck mati kleset nih. Mas Tri Rano ya Gigi. Tri Rano atau Kedikmen. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Eh, kalau bisa kami jawab, kami jawab. Kalau tidak kita lempar nanti ke tim provinsi. Oh ini di WA ada yang Japri. Ini Mas Yusro nih belum bisa tarik data. Bapak Ibu ada yang belum bisa tarik data, mboten nih. Sudah coba masuk ke web Bapak Ibu. Jika belum bisa, coba cek di portalnya kemarin, di bio portal bio AN-nya. Apakah sudah sesuai, sudah masuk semua data siswanya, samplingnya sudah tereksekusi. Karena biasanya belum bisa ditarik BPNBK karena belum di-generate.
Untuk atur sesi Bapak Ibu jangan nunggu gladi nggih. Nanti begitu bisa tarik data, silahkan segera untuk atur sesi, ruang, dan lain sebagainya. Kalau nunggu gladi nanti sudah ditutup, jenengan sudah tidak bisa eksekusi apa-apa. Jadi Bapak Ibu karena kondisi komputernya Mas Krisna malah innalillahi nih, malah mati. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita akhiri saja, nanti selebihnya bisa ditanyakan di grup. Monggo mau di grup provinsi monggo, boleh di grup kita yang di grup Gunung Kidul boleh. Usahakan untuk membaca dulu sebelum bertanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf dari saya dan Mas Kris atau mungkin selama menyampaikan informasi tadi atau pelatihan tadi kurang pas dan tidak bisa selesai ya, karena memang kondisinya ternyata komputernya malah mati. Mungkin nanti semoga kita bisa ada kegiatan tatap muka yang mempermudah kegiatan ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini langsung saya close saja.